Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agil Septianingrum dengan NPM 19111000245 dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Sinta Lampung. Di sini saya akan membacakan dongeng atau cerita rakyat dari Lampung yang berjudul tentang buaya perampok. Selamat menyaksikan. Dahulu di daerah Lampung terkenal sebuah kisah tentang sungai di Tulang Bawang. Sungai ini dipercaya sebagai tempat bersemayamnya buaya yang sangat ganas. Konon banyak orang yang hilang ketika berlayar melewati sungai itu. Oleh karena itu, para penduduk yang tinggal di sekitar atau yang melewati sungai itu harus berhati-hati. Suatu hari tersiar kabar bahwa seorang gadis cantik tiba-tiba hilang di sungai Tulang Bawang. Gadis cantik itu bernama Aminah. Seluruh penduduk desa mencari gadis itu di sepanjang sungai dan di seluruh desa. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang menemukan Aminah. Jika Aminah telah mati, setidaknya ada mayat yang ditemukan. Aminah hilang tanpa jejak, seperti ditelan bumi. Sudah 2 hari Aminah hilang. Ternyata ia berada di sebuah gua. Tidak ada seorang satupun yang mengetahui keberadaan tersebut. Ketika Aminah tersadar dari pingsannya, ia terkejut mengetahui dirinya berada di sebuah gua yang besar dan lembab. Ia berkata, "Di mana aku sebenarnya?" tanya Aminah dalam hati. Aminah tampak bingung dan melihat sekelilingnya. Ternyata aku berada di dalam gua. Tapi siapa yang membawa aku ke sini? Sebelum lagi selesai berpikir, Aminah terkejut melihat kilauan emas, intan, dan permata yang sangat banyak berada di sudut-sudut gua. Tidak ketinggalan pula pakaian-pakaian yang sangat indah dan mewah juga berada di dalamnya. Gua itu dipenuhi dengan barang-barang yang berharga. Kali ini Aminah hampir tak sadar ketika melihat di sudut lain terdapat seekor buaya besar dan seram. Sejak tadi memperhatikannya. "Wahai gadis cantik, jangan takut padaku. Aku tidak akan memangsamu. Sebenarnya aku adalah manusia sepertimu. Tapi karena sifatku jahat dan serakah, aku dikutuk oleh para dewa menjadi buaya. Dahulu, aku adalah seorang perampok di sungai Tulang Bawang. Aku merampok para saudagar kaya yang belayar melewati sungai Tulang Bawang. Hasil rampasanku aku simpan di gua ini. Jika aku membutuhkan uang dan makanan, aku akan menjual sedikit demi sedikit harta perasanku ke pasar. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui bahwa aku telah membangun di balik gua ini." Dengan perasaan yang sangat takut, Aminah mengingat apa yang dikatakan sang buaya. Sang buaya tidak menyadari bahwa dia telah membongkar rahasia yang paling berharga di Aminah. Jika Aminah ingin keluar dari gua besar itu, ia dapat keluar menuju perjalanan tersebut sebagai jalan pintas menuju desa yang di tepi sungai. Setiap hari Aminah diberi harta yang melimpah oleh sang buaya. Buaya itu berharap Aminah mau tinggal bersama dia di dalam gua. "Hai gadis cantik, tinggallah kamu di sini bersamaku. Aku akan memberikan harta yang paling berlimpah. Kamu akan bahagia karena aku memiliki harta yang banyak ini," ucap sang buaya. Sudah beberapa hari Aminah tinggal di dalam gua yang besar dan lembab itu bersama sang buaya. Meskipun Aminah memiliki harta yang banyak, ia tidak merasa bahagia. Aminah hanya ingin ke rumah dan berkumpul dengan keluarganya. Ketika buaya sedang tidur pulas, Aminah tidak menyanyiakan kesempatannya. Ia berjingkat-jingkat menuju yang pernah ditunjukkan oleh buaya. Tanpa sepengetahuan buaya, Aminah sudah berada di dalam mulut goa. Ia berlari sekencang-kencangnya untuk meninggalkan gua itu. Ia takut jika sang buaya mengetahui keberanian dan menangkapnya. Berliku-liku jalannya harus Aminah telusuri. Sepanjang itu ia harus berlari. Akhirnya Aminah melihat cahaya. Betapa bahagianya Aminah ketika
di tengah jalan itu bertemu dengan salah satu orang penduduk desa yang sedang mencari rotan. Orang tersebut menunjukkan arah desa tempat Aminah tinggal bersama keluarganya. Sebagai ucapan terima kasih, Aminah memberikan sebagian harta yang ia dapat dari sang buaya. Setelah meninggalkan para pencari rotan, ia pun terus berlari hingga di depan desa dengan selamat, hingga menyampai di depan desa hingga selamat. Akhirnya ia dapat berkumpul bersama keluarganya. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita daerah ini, setiap perbuatan jahat akan dapat balasan jahat pula. Harta yang berlimpah belum tentu memberikan kebahagiaan, sebab kebahagiaan akan tercipta jika kita merasa cukup dengan tenang dan bersyukur. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah yang Maha Ampun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.